Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan pertemuan kita hari ini dengan pendapatan diterima di muka, ada satu kasus yang perlu Bapak sampaikan kembali terkait dengan beban dibayar di muka, yaitu ketika melibatkan perlengkapan. Ya, kasus perlengkapan. Dalam neraca saldo, ini sebagai contoh, tanggal 31 Desember 2019 terdapat akun perlengkapan di debit sebesar 5 juta rupiah. Setelah dicek, ternyata perlengkapan tersisa di gudang sebesar 2 juta rupiah. Nah, kalau dia perlengkapan di neraca saldo debit, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan neraca atau pendekatan harta. Nah, kalau kita lihat pembahasannya, pada kasus ini kita menggunakan pendekatan neraca atau harta karena dicatat pada akun perlengkapan. Dalam jurnal penyesuaian nanti, tentu saja akan melibatkan dua akun, yaitu akun perlengkapan dan akun beban perlengkapan. Untuk akun perlengkapan, itu nilainya nanti adalah sebesar yang belum terpakai, sementara untuk akun beban perlengkapan, nilainya adalah sebesar yang sudah terpakai atau sudah dinikmati. Maka perhitungannya adalah perlengkapan di neraca saldo 5 juta rupiah, kemudian perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta rupiah, maka kesimpulan kita perlengkapan yang terpakai adalah 3 juta rupiah. Sehingga perlengkapan yang terpakai ini akan mengurangi akun perlengkapan. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja dia akan menambah akun beban perlengkapan sebesar angka yang sama. Kalau kita analisa, perlengkapan kita yang 5 juta ini kita cut off pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, garis batas kita adalah 31 Desember 2019, yaitu akhir periode pada saat kita membuat jurnal penyesuaian. Seperti perhitungan kita sebelumnya, maka beban perlengkapan pada 31 Desember itu bernilai 3 juta, perlengkapan bernilai 2 juta rupiah. Inilah analisa yang harus kita pahami bersama. Nah, kalau kita buatkan jurnal penyesuaian, maka tentu saja perlengkapannya harus kita kurangi, supaya perlengkapan menjadi 2 juta rupiah. Perlengkapan karena dia harta kita kreditkan untuk menguranginya, sebesar 3 juta rupiah, yaitu sebesar berapa perlengkapan yang sudah habis. Kemudian, angka 3 juta rupiah ini sekaligus merupakan angka beban perlengkapan, atau beban perlengkapan bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah. Sehingga, jurnal penyesuaian kita adalah beban perlengkapan kita debitkan 3 juta rupiah, perlengkapan kita kreditkan 3 juta rupiah. Kalau kita lihat buku besarnya, maka pada buku besar perlengkapan, saldo awal perlengkapan kita adalah 5 juta rupiah di neraca saldo. Kemudian tanggal 31 Desember kita lakukan penyesuaian sebesar 3 juta rupiah dengan mengkredit perlengkapan sebesar 3 juta rupiah. Sehingga nilai perlengkapan kita per 31 Desember setelah jurnal penyesuaian adalah 2 juta rupiah. Persis sama dengan perhitungan kita atau analisa kita sebelumnya. Kemudian untuk akun beban perlengkapan yang awalnya dia tidak ada di neraca saldo, sekarang kita akui di jurnal penyesuaian sebesar 3 juta rupiah, sehingga saldonya adalah sebesar 3 juta rupiah. Maka beban perlengkapan yang kita analisa bernilai 3 juta rupiah itu persis sama dengan buku besar kita setelah kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian Ananda, yang kedua, akun yang perlu kita sesuaikan itu adalah pendapatan diterima di muka. Ada dua pendekatan ketika kita berbicara pendapatan diterima di muka.
Karena pendapatan diterima di muka ini merupakan pendapatan yang sudah kita terima dahulu sebelum kita bekerja. Dengan arti kata, ini sebenarnya adalah hutang kita kepada pelanggan kita, dan di neraca saldo dia sebenarnya berada di kredit atau hutang lancar. Nah, kita melakukan penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka, ini agar akun hutang dan pendapatan di neraca saldo kembali seperti sebelumnya menunjukkan posisi yang tepat. Terdapat dua pendekatan dalam pendapatan diterima di muka. Pertama adalah pendekatan hutang. Pendekatan hutang ini jika akun yang digunakan di neraca saldo adalah akun hutang. Dalam hal ini tentu yang diterima di muka. Misalkan iklan diterima di muka untuk perusahaan yang pendapatannya dari iklan, sewa diterima di muka untuk perusahaan yang menyewakan gedung atau kantornya, kemudian asuransi diterima di muka untuk perusahaan asuransi. Contoh kasus, dalam neraca saldo tanggal 31 Desember 2019, terdapat akun sewa diterima di muka. Akunnya adalah sewa diterima di muka sebesar 24 juta rupiah. Sewa ini diterima tanggal 1 April 2019 untuk 1 tahun. Maka jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 adalah. Nah, kalau kita lakukan analisa, pada kasus tersebut, ini tetap akan melibatkan dua akun. Yang pertama yaitu akun sewa dibayar di muka, untuk sewa atau pendapatan yang belum boleh diakui. Kemudian yang kedua adalah pendapatan sewa untuk sewa yang sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Sekali lagi, akun sewa diterima di muka itu untuk sewa yang belum boleh diakui sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan sewa digunakan untuk akun yang sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Kita lanjutkan Anda semuanya. Nah, kalau soal kita seperti ini, kita salin kembali di sheet ini. Dalam neraca saldo tanggal 31 Desember terdapat akun sewa diterima di muka debit sebesar 24 juta rupiah. Maka garis yang kita buat ini adalah garis sewa diterima di muka yang pada awalnya adalah 24 juta rupiah. Kemudian kita kasih cut off atau pembatas pada tanggal 31 Desember 2019. Karena periode akuntansi kita berakhir tanggal 31 Desember 2019. Maka ada akun pendapatan sewa sebanyak 9/12. 9 itu kita dapatkan dari menghitung bulan April sampai Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Berarti 9/12 kali 24 juta rupiah. Angka 12 itu adalah angka 12 bulan dalam setahun. Berarti pendapatan sewa kita sebenarnya adalah 18 juta rupiah. Sewa diterima di muka karena 9 bulan sudah jadi pendapatan, maka tinggallah sewa diterima di muka 3 bulan. Atau 3/12 kali 24 juta sama dengan 6 juta rupiah. Berarti per 31 Desember 2019 seharusnya sewa diterima di muka adalah 6 juta rupiah. Bukan 24 juta seperti yang tertera dalam neraca saldo. Kenapa? Karena 18 jutanya sudah menjadi pendapatan sewa. Maka jurnal penyesuaian kita adalah karena sewa diterima di mukanya terlampau besar 24 juta, maka harus kita debitkan atau kita kurangi. Karena dia hutang, maka dia berkurangnya di debit sebesar 18 juta rupiah. Kemudian pendapatan sewanya kita kreditkan sebesar angka yang sama, karena pendapatan sewa seharusnya sudah ada senilai 18 juta rupiah. Kalau kita lihat buku besarnya, maka akun sewa diterima di muka awalnya bersaldo 24 juta,
kemudian di jurnal penyesuaian itu kita debitkan. Mohon maaf, ini seharusnya kita debitkan dia senilai 18 juta rupiah. Kita debitkan dia senilai 18 juta rupiah. Sehingga saldonya sekarang menjadi 6 juta rupiah. Yang kedua adalah akun untuk pendapatan sewa. Pendapatan sewa yang awalnya tidak ada di neraca saldo, sekarang pendapatannya kita kreditkan 18 juta rupiah. Sehingga dia bersaldo kredit senilai 18 juta rupiah. Nah, dengan membuat jurnal penyesuaian ini, maka ternyata akun sewa diterima di muka itu akan menjadi 6 juta rupiah dan akun pendapatan sewa akan menjadi 18 juta rupiah. Kita lanjutkan soal kita atau pendekatan kita yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Dengan pengertian atau pemahamannya adalah jika dalam neraca saldo percobaan atau neraca saldo awal, akun yang digunakan adalah akun pendapatan. Misalkan pendapatan sewa. Contoh, dalam neraca saldo tanggal 31 Desember 2019, terdapat akun pendapatan asuransi sebesar 12 juta rupiah. Asuransi ini diterima tanggal 1 Oktober 2019 untuk 1 tahun. Maka jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 adalah, kalau ini kita analisa, kasus ini akan melibatkan dua akun, yaitu akun asuransi diterima di muka untuk asuransi yang belum boleh diakui, dan akun pendapatan asuransi untuk asuransi yang sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, maka analisa kita yang awalnya adalah pendapatan asuransi senilai 12 juta, sekarang kita cut off atau kita potong pada tanggal 31 Desember 2019. Sehingga pendapatan asuransinya ada senilai 3 juta, kita dapatkan dari 3 bulan, Oktober, November, Desember, dibagi dengan 12 bulan dalam setahun, dikali 12 juta. Maka pendapatan asuransinya adalah 3 juta rupiah. Kemudian asuransi diterima di muka, tentu tinggal 9 bulan. 9 per 12 kali 12 juta adalah 9 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian kita adalah pendapatan asuransi yang awalnya 12 juta harus kita kurangi 9 juta. Maka kita debitkan pendapatan asuransi 9 juta rupiah. Kemudian asuransi diterima di muka yang awalnya di neraca saldo tidak ada, harus kita akui di kredit senilai 9 juta rupiah atau bertambah 9 juta rupiah. Sehingga akun asuransi diterima di muka pada buku besar itu akan kita lihat dia akan muncul senilai 9 juta rupiah yang awalnya dia tidak ada. Kemudian akun pendapatan asuransi, akun pendapatan asuransi yang awalnya dia bersaldo 12 juta rupiah, kita debitkan 9 juta rupiah sehingga dia bersisa 3 juta rupiah. Maka dengan membuat jurnal penyesuaian ini, maka pendapatan asuransi menjadi 3 juta rupiah sebagaimana yang kita hitung. Kemudian asuransi diterima di muka 9 juta rupiah juga seperti yang sudah kita analisa sebelumnya. Itu penyesuaian yang kedua terkait dengan akun pendapatan diterima di muka. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan untuk penyesuaian-penyesuaian yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.